Pertama, aku mau menjelaskan sekilas tentang bintang ganda. Nah, gambar yang di kanan ini itu adalah contoh visualisasi dari bintang ganda. Nah, dalam sehari-hari, mungkin kita itu terbiasa ngertinya bintang itu adalah bintang tunggal kebanyakan ya. Dalam kasus nyatanya, bintang yang berkelompok, seperti bintang ganda gitu ya. Terus bintang yang di gugus bintang, baik itu gugus bintang terbuka maupun gugus bintang galaksi, itu lebih banyak. Kenapa? Karena sebenarnya bintang itu terbentuk bersamaan dan pembentukan satu bintang akan men-trigger pembentukan bintang yang lainnya. Nah, itu alasan kenapa kebanyakan bintang itu adalah bintang ganda. Nah, kalau gitu kenapa? Kenapa bisa ada bintang tunggal seperti matahari gitu ya? Nah, sebenarnya matahari itu juga terbentuknya ya dalam gugus bintang. Jadi terbentuk bersama-sama, terbentuk bareng gitu. Nah, karena ada suatu mekanisme, suatu proses itu yang mengakibatkan suatu bintang itu terlempar dari suatu sistem, maka menyebabkan sebuah bintang seperti matahari itu bisa jadi bintang tunggal. Dan pastinya ada mekanisme-mekanisme lain yang nggak sesederhana itu ya, yang menyebabkan suatu bintang menjadi bintang tunggal. Bintang ganda ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena dari bintang ganda, parameter bintang yang utama, yaitu massa, itu dapat diperkirakan dengan cukup akurat dibandingkan dengan perkiraan yang pakai hubungan luminositas dan massa. Apalagi kalau misalkan komponennya itu tidak terlihat, kayak black hole ataupun bintang neutron yang terlalu redup gitu ya. Itu dengan adanya komponen yang mengelilinginya atau sistem yang mengelilinginya, maka massanya itu bisa ditentukan dengan cukup akurat. Itu. Nah, itu sekilas tentang bintang ganda. Nah, ini adalah contoh dari bintang ganda, yaitu ada komponen bintang primer dan ada bintang sekundernya. Bintang ganda ini itu secara gravitasi mereka terikat. Terikat secara gravitasi itu gimana? Terikat secara gravitasi itu berarti energi orbitnya ini akan negatif. Kalau energi orbitnya negatif, berarti secara gravitasi mereka terikat atau gravitationally bounded. Nah, kalau secara gravitasi terikat, maka bintang ini itu akan mengelilingi pusat massanya dengan periode tertentu. Nah, secara gravitasi terikat itu kemungkinan orbitnya ada dua. Yang pertama lingkaran, yang kedua elips. Dan lingkaran itu adalah kasus khusus ketika eksentrisitasnya adalah nol. Sedangkan elips itu kasus umum, yaitu eksentrisitasnya dari 0 sampai kurang dari 1. Nah, kemudian di orbit bintang ganda ini ya ada jarak terdekatnya yang kita sebut sebagai periastron. Dan jarak terjauhnya disebut apastron. Nah, ini kalau kalian ingat lagi di sistem tata surya, misalkan bumi sama matahari, jarak terdekat bumi sampai matahari itu namanya perihelium. Sedangkan jarak bumi terjauhnya dari matahari itu namanya aphelium. Terus kalau kita ingat lagi di sistem bumi bulan, jarak bulan ke bumi paling dekat itu namanya perigee. Dan jarak bulan terjauh dari bumi itu namanya apogee. Nah, di sini peri ini artinya dekat ya, dan ap ini artinya jauh, astron ini bintang artinya. Nah, kalau helium, misalkan perihelium, helium itu dari kata helio artinya matahari. Jadi jarak terdekat dengan matahari. Sedangkan kalau misalkan apogee, G itu artinya bumi, gitu ya. Jadi kalau perigee jarak terdekat dengan bumi, apogee jarak terjauh dari bumi, gitu. Itu cuma istilah saja. Kita bisa lihat juga bahwa di sini juga mirip dengan sistem tata surya, di mana ketika jarak terdekatnya itu lebih cepat dibandingkan jarak terjauhnya. Nah, ini seperti yang aku sudah jelaskan atau singgung barusan, bahwa massa dari bintang itu bisa ditentukan kalau dalam bintang ganda. Kemudian, bintang ganda ini juga mengikuti hukum Kepler.
Hukum Kepler ke 1, 2, 3 ya. Dalam gerak orbitnya, kedua komponen bintang bergerak mengelilingi pusat masanya. Jadi di sini ada bintang sekunder dan ada bintang primer. Umumnya, bintang primer itu bintang yang ukurannya lebih besar dan lebih terang. Dan bintang sekunder umumnya lebih redup dan lebih kecil ukurannya. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Nah, kedua bintang ini itu saling mengitari pusat massa sistemnya. Jadi kalau kita gambarkan orbitnya akan seperti ini. Ini sama-sama dalam bentuk elips. Kemudian kalau kita lihat pergerakannya seperti ini ya. Jadi ketika bintang primernya di posisi 1, bintang sekundernya juga akan di posisi 1 sini. Ketika bintang primernya ada di posisi 2, bintang sekundernya akan ada di posisi 2. Dan selanjutnya. Dan ini relatif terhadap pusat massanya itu ya akan sama. Pusat massanya akan ada di antara bintang primer dan bintang sekunder. Nah, misalkan kita tuliskan seperti ini. Jadi M1 itu adalah massa bintang yang primer, M2 adalah massa bintang yang sekunder atau massa bintang kedua, dan R1 adalah jarak bintang ke-1 ke titik pusat massa, dan R2 adalah jarak bintang kedua ke titik massa. Kita bisa tuliskan seperti ini, gambarkan seperti ini. Dan ini itu bisa kita tuliskan sebagai persamaan pusat massa. Jadi M1 kali R1 sama dengan M2 kali R2. Dan aku yakin ini pasti sudah kalian pelajari di mekanika benda langit. Nah, ini contoh gambarnya dalam kasus nyata untuk orbit bintang 1 dan bintang 2. Misalkan saja kasusnya adalah Sirius ini. Ada Sirius A dan ada Sirius B yang ini. Sirius A dan Sirius B ini ya saling mengutari pusat masanya. Seperti ini ya. Dan dari sini kita bisa simpulkan juga bahwa periode dalam mengitari pusat masanya untuk komponen bintang yang 1 dan bintang 2 itu sama. Jadi misalkan yang bintang 1 ini kan dia mengitari seperti ini kan, muter seperti ini sampai kembali lagi ke posisi yang ini. Nah, dari sini sampai kembali lagi ke sini, selang waktunya itu adalah satu periode. Begitu juga untuk yang bintang ini. Yang bintang 2 ini dari sini muter sampai kembali lagi ke posisi ini, itu juga akan dalam waktu satu periode. Jadi, periode untuk bintang yang 1 dan bintang yang kedua ini akan sama periodenya. Gitu. Yang selanjutnya, kita bisa jabarkan lagi dari hubungan pusat massa. Jadi kalau yang tadi itu kan ada seperti ini kan, M1 kali R1 sama dengan M2 kali R2. Nah, kalau kalian masih bingung juga sama persamaan yang satu ini, bisa juga kalian bayangkan sistem juga jungkit. Jadi kalau sistem juga jungkit, di sini ada orang dengan massa misalkan 40 kg, dan yang di sini misalkan ada anak bermassa 30 kg. Nah, supaya seimbang, maka bisa jadi yang di sini itu jaraknya 4 meter, yang di sini jaraknya 3 meter. Sehingga perkalian antara massa dengan jarak ini ke pusat massanya itu sama, yaitu 120. 40 kali 3, 120, 4 kali 30, 120. Gitu. Nah, sistem seimbang seperti ini itu terjadi di bintang. Jadi bintang ganda itu ya sistemnya seimbang. Jadi M1 kali R1 sama dengan M2 kali R2. Relatif terhadap pusat massanya. Nah,
kita gunakan fakta lagi bahwa kedua bintang ini berputar dengan periode yang sama. Sehingga kalau kita kalikan dengan kecepatan sudut untuk kedua sisi, sisi kiri dan sisi kanan, maka kita bisa memperoleh seperti ini. Jadi M1 kali R1 dikali 2pi per P sama dengan M2 kali R2 kali 2pi per P. Dan kita tahu bahwa 2pi kali R1 per P itu adalah kecepatan dari bintang yang ke-1, kecepatan radial dari bintang 1, dan 2pi kali R2 per P itu adalah kecepatan dari bintang kedua. Dan ini kita anggap sebagai lingkaran aja sih. Kecepatannya dalam orbit lingkaran gitu. Kedua bintang ini itu mengorbit dalam bidang yang sama. Dalam bidang yang sama. Bidang orbit gitu ya. Dan kalau misalkan kasus bumi matahari gitu ya, itu ada yang dinamakan bidang ekliptika. Bidang ekliptika itu adalah bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau di sini juga ada, yaitu bidang orbit. Bidang orbit ini adalah bidang orbitnya dari bintang ganda, yaitu baik komponen primernya maupun komponen sekundernya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis dari bintang ganda. Nah, bintang ganda ini ada yang bintang ganda visual, bintang ganda astrometri, bintang ganda spektroskopi, dan bintang ganda gerhana. Nah, secara umum, bintang ganda itu dibagi jadi 4 kategori ini. Dan penjelasan di setiap kategori itu akan dijelaskan di slide selanjutnya.